Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 mata kuliah ergonomi di Manufaktur PNJ, ya anggota dari kelompok kami yaitu Andi Fauzia, Ariel Farizon, Avanti, Rio Majid, dan Samuel. Jadi kami di sini akan membahas fisiologi kerja. Apa sih fisiologi kerja? Jadi fisiologi kerja itu terdiri dari kata fisiologi dan bekerja. Jadi fisiologi itu adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup, organ, jaringan, atau sel. Fisiologi jadi tuh fungsi kerja yang meliputi fungsi mekanik, fisik, dan biokimia dari makhluk. Nah, sedangkan bekerja itu adalah hasil kerjasama dalam koordinasi yang sebaik-baiknya dari indera, mata, telinga, peraba, perasa, dan lain-lainnya. Otak dan susunan saraf-saraf di pusat dan perifer serta otot-otot. Jadi fisiologi kerja itu adalah ilmu yang mempelajari informasi mengenai seberapa besar aktivitas sistem tubuh seperti sirkulasi darah, pernafasan, pencernaan, dan aktivitas muskuloskeletal dapat bertahan tanpa mengalami kerja yang berlebih dan mengalami kelelahan. Nah, jadi fungsi fisiologi kerja itu, jadi tuh kita diharapkan bisa meringankan beban kerja seseorang pekerja nih, dan meningkatkan produktivitas kerja, serta menghindari pekerja dari stres atau kelelahan, karena diketahuinya kebutuhan metabolisme pada saat bekerja dengan mengukur aktivitas dari kardiovaskuler, respiratori, dan sistem otot. Nah, kerja itu dibagi dua. Jadi, ada kerja dengan mental dan fisik. Nah, di fisiologi kerja itu kita tuh belajar tentang stres dan kelelahan. Nah, kelelahan kerja nih menurut Sumakmur 1996 yaitu menurunnya efisiensi performa kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Nih, faktor-faktornya itu beban kerja. Nah, beban kerja ini ada volume pekerjaannya dan jam kerjanya. Terus yang kedua itu beban tambahan. Nah, tambahannya ini tuh kayak iklim, kebisingan, penerangan. Nah, yang iklim itu maksudnya tuh suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, panas radiasi. Nah, terus kebisingan tuh misalnya suara atau bunyi yang tidak dikehendaki karena pada tingkat atau intensitas tertentu dapat menimbulkan gangguan, terutama merusak alat pendengaran. Terus penerangan, misalnya kita tuh kerja di tempat yang gelap, nah itu kan menurunkan indera penglihatan, jadi bisa lelah mata. Nah, terus yang ketiga ini adalah individu. Individu di sini, faktor individu tuh maksudnya tuh faktor umur. Nah, semakin bertambah umur tuh semakin bertambah juga tingkat kelelahannya. Terus masa kerja, misalnya nih ada orang yang kurang dari 6-10 tahun kerja, atau 6-10 tahun, terus lebih dari 10 tahun. Misalnya kerjanya tuh itu aja, pasti tuh bakal mempengaruhi sistem fisik tubuhnya itu. Jadi tuh masa kerja tuh dapat mempengaruhi kerja baik positif maupun negatif. Nah, akan memberikan pengaruh positif bila semakin lama seseorang bekerja, maka akan berpengalaman. Terus tapi negatifnya itu adalah semakin lama bekerja, maka menimbulkan tuh kelelahan atau tuh kebosanan. Nah, semakin lama seseorang bekerja, maka semakin banyak dia
telah terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. Nah, secara garis besar masa kerja tuh dapat dikategorikan menjadi tiga. Maksudnya tuh, jenis kelelahan tuh dibagi menjadi tiga. Nah, pertama jenis kelelahannya tuh proses berdasarkan proses. Nah, berdasarkan proses ini tuh adalah ada berdasarkan kelelahan otot dan kelelahan umum. Maksudnya kelelahan otot itu adalah menurunnya kinerja sudah mengalami stres tertentu yang ditandai dengan menurunnya kekuatan dan kelembaman gerak. Jadi itu kayak kaku gitu-gitu otot. Nah, kalau kelelahan umum itu perasaan yang menyebar yang disertai adanya penurunan kesiagaan dan kelambanan pada setiap aktivitas. Nah, perasaan adanya kelelahan secara umum itu ditandai dengan berbagai kondisi nih, antara lain pertama visual. Visual maksudnya itu kelelahan tuh ketegangan yang terjadi pada organ mata. Terus mental. Habis mental tuh syaraf, kayak terganggu pada bagian sistem psikomotoriknya. Terus apabila misalnya ada tekanan berlebih pada salah satu sistem psikomotornya, jadi itu menurun gitu kemampuannya. Terus ada kelelahan monotonis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang bersifat rutin, monoton, atau lingkungan kerja yang sangat membosankan, itu aja kerjaannya. Nah, terus itu kelelahan kronis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh akumulasi efek jangka panjang. Nah, itu maksudnya tuh yang tadi masa kerja tuh. Nah, terus yang kedua itu kelelahan berdasarkan waktu. Kelelahan. Nah, waktu kelelahan itu ada yang pertama itu akut. Nah, akut itu disebabkan oleh kerja suatu organ atau seluruh organ tubuh secara berlebihan yang datangnya tuh tiba-tiba. Habis itu kronis. Nah, kalau kronis itu kelelahan yang terjadi sepanjang hari dalam jangka waktu yang lama dan kadang-kadang tuh terjadi sebelum melakukan pekerjaan. Selain itu, timbulnya keluhan psikosomatis seperti meningkatnya ketidakstabilan jiwa, kelesuan umum, meningkatnya sejumlah penyakit fisik seperti pusing, sakit kepala, susah tidur, masalah pencernaan, detak jantungnya nggak normal, dan lain-lain. Nah, terus kelelahan tuh berdasarkan penyebabnya, ada fisiologis dan psikologis. Kalau fisiologis itu misalnya kerja fisik. Nah, misalnya tuh yang tadi disebutkan yang misalnya uh, beban tambahan tuh seperti iklim, kebisingan, penerangan. Nah, itu masuknya fisiologis. Habis itu psikologis. Maksudnya psikologis itu kayak ada pengaruh hal-hal dari luar yang berwujud pada tingkah laku itu, misalnya kayak ada tekanan batin lah di kerjaannya, ada pressure pressure berlebih dari atasan. Nah, itu bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, akibat dari kelelahan kerja itu berkurangnya kualitas dan kuantitas output. Nah, terus pekerjaan tuh jadi lamban akibat kelelahan. Nah, selanjutnya bahas mengenai otot. Otot itu suatu jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, struktur otot nih, ada tendon. Bisa dilihat kan di gambarnya nih, tendon. Jadi, nih tendon nih. Jadi tendon itu adalah jaringan ikat fibrosa, tidak elastik, yang tebal dan berwarna putih menghubungkan otot rangka dengan tulang. Nah, terus ada fascia, merupakan jaringan ikat gabungan
gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Terus ada sarkolema, ada miofibril. Nah, bisa dilihat sini. Terus ada miofilamen, benang-benang halus yang berasal dari miofibril tadi. Terus ada sarkoplasma, cairan otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen ada. Nah, jadi fungsi otot itu adalah sebagai mendukung adanya gerakan dari tubuh kita nih. Nah, fungsi lainnya itu adalah menghasilkan gerakan rangka, seperti kontraksi dan relaksasi otot yang menempel pada rangka dapat menggerakkan rangka. Terus mempertahankan postur dan posisi tubuh, mengatur pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ-organ dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, membantu pernapasan, memompa darah. Nah, perlu diketahui kerja otot itu membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi seseorang itu harus memiliki ketersediaan oksigen yang cukup biar bisa menggerakkan otot secara maksimal. Testing. Nah, jadi MMT ini membantu penegakan diagnosis, penentuan jenis terapi, jenis alat bantu yang diperlukan. Nah, MMT ini dia itu dilaksanakan oleh fisioterapis nih kepada pasien. Nah, jadi ini nih ada kriteria penilaian MMT dan hasil pemeriksaan nilai otot yang menggunakan MMT nih. Jadi ada skalanya dari 0 sampai 5. Nah, dari 0 itu kontraksi otot tidak terdeteksi dengan dilakukan palpasi, sampai 5 itu keterangannya itu normal atau subjek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi dan melawan tekanan maksimal. Jadi itu 5 itu paling bagus. Nah, 0 itu yang paling jelek nih, alias nggak bisa menggerakkan otot nih, tidak ada gerakan. Jadi dari pemeriksaan ini diperoleh hasil bahwa pasien tuh mampu melakukan gerakan secara aktif. Saat diminta oleh fisioterapis melakukan gerakan fleksi, ekstensi abduksi, adduksi, endorotasi, eksorotasi pada HIP sinistra dengan nilai otot 3. Dan untuk region knee alias lutut tuh, nah diperoleh hasil bahwa pasien mampu melakukan gerakan secara aktif saat diminta oleh fisioterapis melakukan gerakan fleksi dan ekstensi pada knee sinistra dengan nilai otot 2. Nah, kapasitas kerja fisik yaitu kemampuan maksimal tubuh dalam menghasilkan energi dan merupakan fungsi dari ketersediaan zat-zat gizi serta kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen. Jadi seperti yang saya mention tadi, itu oksigen itu berfungsi agar tuh otot-otot kita bisa bergerak. Nah, kemampuan kerja fisik itu dipengaruhi oleh muscle strength. Nah, muscle strength itu ada statis dan dinamis, muscle endurance, cardiovascular endurance, joint flexibility, dan compressive strength of the lumbar spine. Nah, kapasitas kerja fisik nih seseorang itu, nah menurut si Kepmenaker 1999 menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori sebagai berikut nih. Ada tiga dibagi beban kerja, yaitu ringan, sedang, berat. Nah, kalau ringan itu 100 sampai 200 kilo kalori per jam. Nah, kalau ringan itu kan 100 sampai 200. Nah, dia itu memiliki kategori seperti ini nih, konsumsi O2-nya itu seperti apa dalam liter per menit, terus ventilasi parunya seperti apa dalam liter per menit, suhu rektalnya seperti apa, terus denyut jantungnya itu
dihitung denyut per menitnya. Jadi kita bisa tahu beban kerja itu ringan, sedang, atau berat, bahkan sangat berat sekali. Nah, kebutuhan kalori itu dinyatakan dalam kalori yang dapat diukur secara tidak langsung dengan menentukan kebutuhan oksigen. Nah, setiap kebutuhan oksigen sebanyak 1 liter akan memberikan 4,8 kilokalori nih menurut Pak Sumakmun tadi. Nah, selanjutnya itu adalah faktor dari kapasitas kerja. Seperti yang sudah dibilang tadi, pasti faktor-faktornya itu yaitu adalah umur. Nah, jadi KKF maksimal pada umur tuh 25 sampai 35 tahun pada umur 60-an. Jadi turun 50%. Nah, kalau berdasarkan gender, KKF perempuan itu alias kapasitas kerja fisik perempuan itu 2/3 laki-laki. Terus berat tubuh atau ukuran tubuh, terus status gizi. Nah, yang kalau misalnya berat tubuh atau ukuran tubuh kan berbeda ya. Jadi misalnya kalau eh, misalnya yang normal itu eh, tinggi 170 dengan berat 55 kilogram. Nah, misalnya itu akan berbeda, misalnya tingginya 170 tapi beratnya itu 80 kilogram, maka kapasitas kerja fisiknya tuh pasti berbeda. Terus status gizi seseorang, jadi orang makan tempe sama sama nasi sama ayam pasti berbeda nih sama orang yang makannya nasi sama garam doang. Terus tingkat kebugaran seseorang nih, KKF pada tingkat kebugaran tuh yang optimal tuh 2 sampai 3 kali. Terus faktor lingkungan, misalnya kayak suhu ekstrim, seperti yang udah dibilang tadi lah. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana sih kita tahu eh, kapasitas kita tuh seberapa dalam bekerja. Di sini tuh ada teknik-teknik pengukuran fisiologi kerja nih. Yang pertama itu kapasitas aerobik maksimal alias VO2 max alias volume O2 maksimal. Jadi tuh kegiatan ini tuh mengukur volume oksigen maksimal yang dapat dihirup seseorang per satuan waktu. Nah, tujuan diukurnya adalah untuk mengetahui batas seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jadi seperti yang saya mention lagi-lagi, oksigen itu sangat diperlukan nih bagi otak, bagi otot. Jadi tuh oksigen tuh berperan penting dalam tubuh kita. Nah, maksudnya grafik di sini itu apa? Jadi tuh seseorang tuh dapat meningkatkan VO2 max-nya alias seberapa besarnya O2 yang dapat ditampung di paru-parunya itu bisa ditingkatkan dengan exercise intensity. Jadi itu kita melakukan latihan yang intens. Nah, selama kita melakukan latihan yang intens tuh, nah perlahan-lahan VO2 max kita tuh akan naik. Nah, tapi kita akan menemukan puncaknya nih VO2 max kita. Jadi nggak bisa unlimited. Ini oxygen consumption nih. Jadi konsumsi oksigen kita ya sebatas VO2 max kita aja. Terus teknik pengukurannya itu berdasarkan denyut jantung. Ini semakin berat kerja fisik seseorang, maka semakin berat pula kerja jantung. Pernah nggak kalian tuh lari, misalnya lari 100 meter dibandingin sama jalan 100 meter? Pasti beda kan? Nah, terus pas lari, kalian tuh terasa deg-degan. Nah, deg-degan itu adalah aktivitas si jantungnya ini nih memompa darah ke seluruh tubuh.
Nah, jadi tuh ada metodenya nih untuk mengukur denyut jantung. Nah, jadi tuh untuk pekerja industri, si Brouwer ini pada 1960 menyarankan agar denyut jantung tidak melebihi 110 atau 150 beat per menit. Nah, dia akhir siklus kerja duduk di sebuah bangku, kemudian diukur temperatur melalui mulutnya, dan denyut nadi dicatat pada 3 kondisi nih, berikut nih. Yang pertama, kondisi pertama itu heart rate yang pertama itu denyut nadi dihitung dari detik ke 30 sampai 1 menit. Nah, yang kondisi kedua, heart rate 2, nah denyut nadi itu dihitung dari menit ke 1,5 sampai menit kedua. Yang ketiga nih, denyut nadi dihitung dari menit 2,5 sampai menit ketiga. Tadi, nah terus ada lagi menurut si Keitel nih 2005, EE itu adalah pengeluaran energi itu sama dengan minus 20,4022 ditambah 0,4472 CHR heart rate selama bekerja dikurang 0,1263 W. W itu bobot badan. Nah, ditambah 0,074 A. A itu usia. Tapi menurut Rahman 2007 itu, yaitu konsumsi oksigen liter per menit dapat diukur dengan 0,014 heart rate, terus ditambah 0,017 bobot badan dikurang 1,706. Terus ada Kamalakanan Etat 2007, MWR alias Metabolic Work Rate, disebutkan W. Jadi itu minus 1967 ditambah 8,58 heart rate ditambah 25,1 HT. HT itu tinggi badan, terus ditambah 4,5 usia dikurang 7,47 RHR alias denyut jantung pas istirahat ditambah 67,8 G. Nah, G itu konstanta tuh, 1 untuk wanita, 0 untuk pria. Terus maksimum energi yang dikonsumsi untuk melaksanakan kerja fisik berat secara terus-menerus itu 5,2 kcal per menit. Nah, apabila lebih dari itu, maka cadangan energi itu akan hilang. Nah, akibatnya kita akan kelelahan. Berdasarkan kapasitas oksigen, kita dapat menentukan waktu istirahat seseorang nih. Ada rumusnya. R sama dengan R itu istirahat yang dibutuhkan dalam menit, T panjang periode kerja dalam hitungan menit, B dikali B kurang S. B itu kapasitas oksigen saat kerja, L per menit, liter per menit. S itu kapasitas oksigen saat istirahat. Tuh, dihitung L liter per menit. Nah, dibagi B dikurang 0,3. Nah, ini contoh penerapan fisiologi pada industri ini. Jadi yang pertama itu menggunakan step test untuk mengukur denyut jantung dengan batasan 24 kali per menit selama 9 menit. Berfungsi untuk mengelompokkan kategori pekerjaan tadi. Terus menentukan lama waktu istirahat berdasarkan beban kerja. Itu. Terima kasih.